Tetapi yang lebih penting daripada itu ada peristiwanya. Apa poinnya? Maksudnya begini. Di dalam ayat yang lain dituliskan begini. Jangankan itu, iman Kristen ini menjadi batal dan sia-sia kalau Kristus tidak benar-benar dibangkitkan dari kematian. Jadi memang sedari awal memang resiko itu sudah kami pegang. Resiko tidak mengetahui apa yang tertulis ini benar apa tidak, itu sedari awal memang sudah kita pegang. Karena ya kembali ke seperti tadi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kami sia-sia. Itu sudah kami pegang. Nah makanya sering kadang-kadang kalau membicarakan hal-hal yang seperti ini, mengingatkan kita nggak bisa menelusuri lagi di masa lalu siapa penulisnya dan lain-lain. Iya, yang menjadi betul problem. Itu yang menjadi problem dan menjadi justru kata kuncinya. Sehingga akibatnya apa? Ya akibatnya apa? Boleh buat iman yang bermain. Gitu sih. Ya, kalau betul. Nah kalau itu sepakat saya. Kalau itu sepakat saya. Ya, betul. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua lupa saya nih. Yang kedua tadi ada satu-satu aja dulu aku tanggupin ya. Itu dulu oke. Satu-satu dulu. Ya Bang Teo udah menarasikan mau nggak mau ya iman yang bermain teman-teman. Jadi kalau data secara ilmiah memang mau nggak mau nih fix ditambahin ini. Betul nggak Bang Teo? Ini fix ya, ditambahin. Bahkan karena tidak ada di manuskrip yang lebih awal kan. Betul. Bahkan saya nggak mau dibilang modal congor. Artinya begini, untuk bertanya sekalipun saya menunjukkan data ke Bang Teo. Untuk bertanya tok ya, belum menjawab. Kalau misalnya saya jawab ya saya pasti. Untuk bertanya tok aja saya tunjukkan data ke Bang Teo agar saya tidak difitnah modal congor. Teman-teman di bawah yang memang merasa panas mendengarkan diskusi saya sama Bang Teo, sadarlah, saya sama Bang Teo ini nggak panas. Kenapa kalian panas gitu? Ya, data palsu. Ada yang bilang data palsu Bang Teo. Gimana ini? Saya itu heran gitu. Data yang saya lampirkan itu dari kekristenan sendiri dan confirm bukan dari saya doang. Confirm dari Santa Catherine Monastery, confirm dia. Tahu nggak Santa Catherine Monastery? Teman-teman di bawah, Santa Catherine Monastery itu adalah yang mengkonfirmasi bahwasanya ditemukanlah Codex Sinaiticus. Kalau Codex Sinaiticus ini nggak pernah ada, bisa jadi nggak ada Bible. Bisa jadi, saya nggak ngomong pasti ya, bisa jadi nggak ada Bible begitu. Jadi nggak ada beratnya sebenarnya kalau mengakui bahwasanya oh ya sudah ditambahin ini. Tadi Bang Teo mungkin mengatakan di awal terjemahan gitu kan. Setelah saya tunjukkan bukan terjemahan tapi original text gitu. Jadi saya berhasil mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan kepada Bang Teo. Begitu. Silakan Bang Teo. Oke, terima kasih. Jadi tapi balik lagi nih, kalau poin itu saya rasa kita harus clear tentang yang ditambahkan tadi. Oke, kalau untuk Codex Bezae ya, Ardi betul. Untuk Codex Bezae ya, artinya istilahnya setengah betul. Kenapa? Karena bukan lagi-lagi kan kalau kita clear di sini, kita hitam putih di sini, Codex Bezae itu bukan dirubah. Biar paham nih maksudnya. Jadi pembicaraan kita di awal saya katakan ada dua nih, manuskrip atau terjemahan kan gitu awalnya kita bicara. Nah, iya, kalau manuskripnya ini tidak pernah dirubah. Yang berubah itu adalah terjemahannya. Lalu Ardi datang membawa Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 sampai ayat 11. Kan kira-kira seperti itu. Iya, betul. Nah lalu mungkin ini dianggap, nah ini masalah manuskrip sekarang bro, bukan masalah terjemahan lagi, kan kira-kira begitu maksudnya kan. Betul. Tapi sekali lagi saya juga tetap tidak melihat itu masalah manuskrip dengan alasan yang sangat sederhana. Apa itu? Simple. Manuskrip Bezae-nya yang muncul, bukan Vatikanus atau Sinaiticusnya yang dirubah. Pun demikian, Bezae sendiri juga tidak dirubah-rubah. Artinya ada Bezae yang before and after. Tapi saya sepakat dengan isu yang dibawa tadi sama Ardi. Ini bukan cuma sekedar masalah terjemahan bro, tapi ini masalah manuskrip. Ketika manuskrip itu sendiri diubah sehingga menjadi ada istilah before and after.
saya setuju. Contoh, di manuskrip Vatikanus abad ketiga Masehi 4 belum bro. ada. Enggak, ini asumsi, ini analogi aja. Oh ya. Saya hanya membuat contoh saja, ilustrasi. Contoh misalnya Kodeks Vatikanus di abad ketiga, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11 itu nggak ada. Tetapi di manuskrip yang sama Vatikanus di abad kelima, tiba-tiba dilala muncul Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11 itu. Saya baru setuju, itu baru pure. Setuju saya 100% tanpa objection, tanpa keberatan sama sekali. Itu masalah manuskrip yang dirubah-rubah. Nah, tapi sekali lagi penutup, di sini kan tidak. Memang yang terjadi itu sebenarnya di manuskrip Vatikanus dan Sinaiticus tidak ada, tapi adanya di kodeks setelahnya, yaitu Bezae. Jadi bukan masalah manuskrip yang berubah, tetapi ada manuskrip yang ada ayatnya, ada manuskrip yang tidak ada ayatnya, gitu. Itu sih kalau saya Jadi menyikapinya. baik, saya tanggapin ya bro. Jadi menurut Bro Theo, penulisan Bezae ini menggunakan sumber penulisan nggak, atau mohon maaf ya, atau dikarang gitu? Iya, saya paham. Saya belum telusuri ke sana, Di. Itu yang belum saya telusuri. Tapi secara logika gini bro, secara logika ya, baik itu logikanya Bro Theo sama saya, yang namanya penulisan manuskrip, apalagi sudah abad kelima, sudah abad kelima, ini nggak mungkin nggak ada dasarnya bro, pasti ada, pasti kan begitu kan, ya kan? Tapi yang jadi masalah, kenapa nggak sama dengan dasarnya? Andai kata Bezae ini ngambil dari Sinaiticus, nggak sama ternyata dasarnya. Andai kata Bezae ngambil dari Vatikanus, nggak sama juga. Tapi kedua-duanya milik Kristen, kedua-duanya kitab suci. Berarti kalau saya bisa simpulkan bahwasanya orang-orang pada abad keempat yang mempercayai Sinaiticus dan Vatikanus sebagai sebuah kitab suci ternyata berbeda dengan orang-orang pada abad kelima yang mempercayai Bezae sebagai kitab suci gitu loh. Kenapa? Karena di abad keempat dia nggak mengimani ada perkataan Yesus di situ, di Yohanes 8-nya. Dia nggak mengimani. Kenapa? Karena Yohanes 8 mulainya nomor 12, ayat 12. Gitu loh. Jadi dan yang dimaksud Bro Theo kalau Vatikanus pertama, Vatikanus kedua itu nggak pernah ada bro sebenarnya bro. Jadi Vatikanus, misal Vatikanus A, Vatikanus B itu nggak pernah ada, karena saya sudah cari mulai dari kodeks yang berlambang Alef. Alef itu adalah Sinaiticus, dan berlambang A, Alpha, itu adalah Vatikanus. Karena saya punya bukunya, mana ya? Oh, di sana di luar, udahlah. Jadi saya pelajari itu, memang saya ingin diskusi. Saya bukan ingin menghujat teman-teman sebenarnya. Saya ingin diskusi gitu loh. Kalau memang kenyataannya seperti itu, ya berubah memang. Mau nggak mau dikatakan yang semula nggak ada menjadi ada, apa sebutannya? Mungkin Bro Theo bisa jawab. Ini bertambah atau berkurang? Yang semula nggak ada menjadi ada. Itu kan bertambah. Betul nggak bro? Bertambah itu. Gitu aja sih, jangan panjang-panjang. Ntar dipikir saya ada kayak robot mainan lagi, ada baterainya nanti ada. Enggak, itu komunikasi seperti itu untuk inilah mereka yang suka datang ke sini itu ya biasalah, udah biasalah, udah kenyang pengalaman seperti itu kan. Kalau kita kan beda, kita kan untuk ngobrol, bukan seperti mereka gitu. Siap. Oke, baik. Jadi saya balik lagi. Jadi mengenai kodeks Vatikanus tadi ada abad 3, ada 4, bukan. Maksudnya itu hanya mencontohkan kalau namanya manuskrip berubah, itu baru saya setuju manuskrip berubah. Di manuskrip Vatikanus sampai abad 3 isinya cuma sampai Yohanes 7 ayat 52. Tetapi tiba-tiba dilala, nggak ngerti ini. Kok bisa manuskrip yang sama ketika di cross check kembali abad 5 nambah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, gitu. Itu baru betul manuskripnya yang berubah kan gitu. Oke, balik lagi kepada yang tadi. Apakah ini penambahan, ditambahkan, disisipkan? Nah, kan ini kan. Nah, kalau begitu interpolasi gitu ya.
kok bisa kitab suci, apa bisa kitab suci itu ditambah-tambahi isinya, kan begitu kan, arahnya kan ke sana. Iya. Nah kalau saya melihatnya lagi simpel juga sih, di sepanjang yang ditambahkan itu memang peristiwa, what's wrong with that? Masalahnya di mana? Yang menjadi kebutuhan kita sekarang, kalau kita sepakat nih, apakah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini real or fake? Kan begitu. Setuju nggak? Sebetulnya Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini real or fake. Nah, masalahnya bagaimana cara memvalidasi ini real or fake ditilik dari peristiwanya. Ini yang kita nggak punya alat bukti. Gitu. Itu satu penjelasan pertama. Nah yang kedua, tadi yang saya bilang saya lupa, saya udah ingat lagi balik, ternyata saya ingat. Nah yang kedua, kita lihat lagi, oh ini tambahan. Oke. Kalau ini sekali lagi ya, ini kacamata saya berpikir ya, Di. Jadi Iya, nggak apa-apa. perspektif saya. Nah yang kedua, ini tambahan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 is oke. Tapi pertambahannya ini signifikasinya seperti apa? Perubahannya seperti apa? Kalau perubahannya itu signifikan, ke arah mana? Saya melihatnya seperti itu, ke arah negatif kah atau ke arah positif? Tapi sejauh yang saya tahu, ini kan kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Artinya di dalam pemahaman saya ini adalah hanyalah sekedar kisah tambahan atau kisah minor tentang kebijaksanaan Yesus di masa itu. Tapi ini tidak menyentuh hal yang fundamental dari iman Kristen, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau ini mati di kayu salib itu nanti aja lah, bro. Nggak teringatnya, maksud saya kan melihatnya gini. Oke, ini tambahan, kalau mau dianggap tambahan, tapi sifat tambahannya ini gimana? Tambahan minor atau tambahan mayor? menyentuh fundamental keimanan gitu ya mungkin ya. Maksud saya kan gitu. Oke. Nah, kalau setahu saya kan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini kan hanyalah sebuah kisah tambahan yang lebih ke arah moral. Bagaimana Yesus menyikapi secara bijaksana seorang perempuan yang dituduh berzina, tapi tidak sama sekali menyentuh hal yang fundamental dari iman Kristen. Gitu. Oke, saya tanggapin ya, bro. Tadi Bro Theo mengatakan apa mah? Ada yang besok boh di kancang ini kono lo, kancang kono lo. Di sana. Ayo. sorry. Ya, nama. Ya, enggak, anakku main di rumahnya umnya, tak suruh nemenin istriku malah capek katanya. Terus gue apa? Ya wes, sorry. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi Bro Theo bertanya, tapi kan nggak apa buktinya gitu kan, nggak bisa nggak apa buktinya bahwasanya peristiwa ini terjadi atau tidak. Kita kan nggak bisa mengatakan, kita kan nggak bisa membawa tolak ukurnya istilahnya kan gitu kan tadi kan, ya kan, ini peristiwa kan gitu. Nah, justru yang heran begini, bro. Peristiwa ini tahu dari mana kalau nggak tertulis? Karena jauh, abad ke-1 sampai abad ke-5. Wih, ini 500 tahun loh, bro, kurang lebih plus minus. 500 tahun loh. Setengah milenium loh. Setengah milenium ini. Jadi, dan kalau bertanya dari apa tolak ukurnya, ya tolak ukurnya mudah sebenarnya, bro. Data itu tolak ukur untuk apa? Untuk memverifikasi. Kalau misal saya begini, misal saya hanya membawakan satu database saya doang tuh, tanpa Sinai, tanpa Vatikanus, tanpa Papirus 66. Oh, itu keliru saya. Kenapa? Karena nggak ada data pembanding. Justru saya bisa mengatakan ini ditambahi itu kan ada data pembanding. Itu karena ada pembandingnya, yaitu pada tahun 200 Masehi. Yang pertama, tahun 200 Masehi Papirus 66 ayat itu nggak ada. Pada abad ketiga di Papirus Hana ayat itu nggak ada. Di Kodeks Sinaiticus tahun abad keempat ayat itu nggak ada.
terlengkap, padahal ini terlengkap, ini digadang-gadang terlengkap, bukan digadang-gadang, memang terlengkap, memang saya baca semua, memang terlengkap bro. Original teksnya saya baca bro. Abad keempat, abad kelima, Vatikanus abad keempat nggak ada juga. Jadi kalau memang apa ukurannya, ya ukurannya adalah tulisan-tulisan zaman dulu, data, berupa data, bukan berupa cerita lagi, karena ceritanya sudah ditulis, maka itu sebutannya adalah data, kan begitu kan bro. Nah, ini adalah sebuah, kalau memang ini nggak berdasarkan apa namanya, nggak mengganggu keimanan, ya itu urusan masing-masing ya. Karena saya di sini bukan datang untuk mengganggu keimanan, nggak ada urusannya. Saya mau beriman kepada Yesus, jangankan kepada Yesus, kepada sendal jepit sekalipun saya nggak peduli gitu loh. Kalau saya diskusi, ya saya diskusi secara ilmiah begitu. Tapi nanti kembali ke kepercayaan masing-masing kan begitu kan. Yang jadi masalah di sini ada perkataan Yesus, dan yang dianggap Yesus adalah Tuhan. Berarti ada manusia yang menambahkan perkataan Tuhan di sini. Ceritanya begitu. Ada manusia yang menambahkan perkataan Tuhan, dan kita nggak bisa confirm peristiwa itu ada atau enggak bro. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada, udah tertulis nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Di tahun 200 Masehi ayat nggak ada. Jadi di tahun 200 Masehi ayat, saya nggak sebut ayat ya, peristiwa itu tidak pernah tertulis. Di abad ketiga peristiwa itu nggak pernah tertulis. Di abad keempat Sinaiticus peristiwa itu nggak pernah tertulis. Pun demikian Vatikanus, tiba-tiba peristiwa itu tertulis di abad kelima. Jadi ada seseorang yang telah menambahkan perkataan Yesus di sini bro. Begitu. Bukan cuma perkataan Yesus ya, perkataan Yohanes juga. Perkataan Yohanes, karena ditimpakan kepada Yohanes, ditimpakan kepada tulisan Yohanes, dan dinisbatkan kepada Yesus. Yang di ayat 7, ayat berapa tadi? 7, 10 sama 11. Ya, 10 11. Gitu. Jadi ya kalau memang masih dianggap sebuah kitab suci, itu bukan urusan saya sebenarnya. Saya nggak masuk ke ranah itu, ya itu haknya masing-masing orang gitu sih. Kalau dari saya gitu bro. Silakan bro. Ya, jadi kalau saya sih tetap butuh hitam putihnya. Saya tetap ketemu di hitam putihnya, fake or not. Nah, fake or not ini tidak bisa secara otomatis kita mengotomatisasi, karena di Vatikanus tidak ada, di Sinaiticus tidak ada, maka yang di Bezae 100% kita nyatakan batal atau fake. Itu saya rasa sih kalau secara kaidah-kaidahnya untuk memutuskan itu, saya rasa semua orang pasti akan sepakat, nggak bisa 100%. Jadi saya paham maksud Ardi, tapi kalau untuk memiliki keputusan secara tuntas, kalau saya rasa sih dasarnya itu tetap nggak kuat. Dapat maksudnya ya? Sekali lagi balik nih, kalau untuk memutuskan atau menilai, menjudge lah, Bezae itu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu pure adalah tambahan yang tidak pernah ada, berbekal tidak tertulis di Vatikanus dan Sinaiticus. Saya rasa kan itu kan hanya mencoba mengkaitkan, mencoba merelevansikan, tapi tidak menjawab secara memuaskan. Ini sekali lagi, ini kan gaya berpikir saya ya, karena kan saya yang ditanya. Saya gitu bro. Tapi saya baru sepakat sama Ardi. Kayak mana bilangnya ya? Karena memang agak susah. Mungkin ini kisah ini kan apa tolok ukurnya? Bagaimana cara jadi intinya ada tidak cara lain untuk menyatakan secara terang benderang, tidak dapat dibantah, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini palsu. Ada nggak cara lain? Jangan karena tidak ada di Vatikanus, tidak ada di Sinaiticus, maka menjadi asumsi ini palsu, hanya berhubung tidak hadir di dua kodeks tersebut. Kalau saya itu masih saya anggap belum hitam putih gitu bro. Kalau Pak. Oke, saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Udah selesai belum? udah. Tadi pikir. Oke. Jadi ada nggak cara lain? Secara ilmiah bro, yang dibutuhkan adalah literasi. Itu ilmiah, nggak bisa nggak. Nah, literasi ini mau nggak mau, karena Yesus sudah nggak ada, nggak mungkin kita tanya Yesus kan, nggak mungkin tuh. Kalau ada Yesus kita bisa tanya, bener nggak ini Pak Yesus, ini
pernah ngomong gini, benar nggak? Nah, itu kita bisa confirm. Yang jadi masalah Yesus sudah ada nih. Yesus sudah nggak ada, dan juga murid-murid Yesus yang menulis itu nggak ada juga. Nah, maka secara ilmiah, maka ya kita confirmnya gimana? Ya menggunakan data, bro. Pasti itu, nggak mungkin kita nggak pakai data. Nah, datanya adalah dari Sinai dan Vatikan. Bukan cuma itu sebenarnya. Bukan dari Sinai dan Vatikan sebenarnya. Ada yang namanya Papirus Hana, bro. Papirus Hana ini abad ketiga, saya punya. Dan ada Papirus 66. Papirus 66 ini tahun 200 Masehi, lebih tua lagi daripada Sinaiticus. Tapi dia berupa papirus. Nggak ada masalah sih sebenarnya, maupun berupa papirus. Kenapa? Karena ayatnya tercantum di situ. Kok kebetulan ayatnya tercantum di situ pas dan jelas, nggak putus-putus. Ini papirus ini. Katakanlah nggak mau merujuk ke Sinai dan Vatikan, nggak ada masalah. Tapi kan ada papirus Hana dan juga papirus 66. Papirus Hana ini sekarang tersimpan di Vatikan. Papirus Hana tersimpan di Vatikan Library. Saya bisa tunjukkan kalau memang minta. Jadi kalau memang Bruteu mengasumsikan bahwasanya nggak bisa sudah ada data, kok datanya ditolak, ya sudah, ya berarti apa namanya, ya selesai kita. Karena yang sebetulnya yang saya minta itu, kalau misal data saya ada ini, misal data saya ada, terus Bruteu bantah menggunakan data yang lain, datanya sama-sama kuat. Apa indikasi kuat dan tidak? Yang pertama, sama-sama tua. Ini yang pertama nih. Jadi misal Sinai dan Vatikan ini sama-sama tua ini. Kalau di sini nggak ada, di sini ada. Nah, ini bisa saling bantah-bantahan. Kita cari data yang lebih tua lagi. Nah, gitu. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung yang mana yang benar? Apakah Sinai atau Vatikannya? Nah, gitu. Jadi kenapa kok yang lebih tua lebih valid? Iya, karena lebih dekat dengan Yesus pasti lebih valid. Betul nggak? Lebih dekat dengan Yesus pasti lebih valid. Itu secara ilmiah. Itu tidak bisa terbantahkan. Lebih jauh dari Yesus pasti lebih nggak valid. Pasti. Sebenarnya kalau mau saya tunjukkan, sebenarnya bukan cuma ayat ini doang sih, bro. Ada di Markus 16 juga ada, tambahannya 12 ayat juga. Cuman saya nggak mau bahas itu gitu loh. Saya nggak mau bahas itu. Jadi kalau memang ini dianggap sebuah hal yang tidak berat gitu kan, ya itu bukan ranah saya untuk masuk ke dalam anggapan pribadi seseorang. Gitu aja, bro. Silakan. Ya, Bro, jadi, gini aja deh. Bro mau tanya ke saya. Bro mau tanya, sebentar. Saya ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Gantian lah. Bro tanya ke saya lah. Jadi biar fair. Biar fair. Enggak ada masalah. Memang wah, nanti enggak fair, saya di framing. Saya di framing nanti sama teman-teman di bawah. Artinya saya kabur dulu. Saya enggak kabur. Jadi gini, asal Bro Theo tahu, saya ini kan sekarang ada di Mojokerto. Saya di Mojokerto sekarang. Okay. Ya. Saya mau perjalanan ke Kota Madiun malam ini, dan itu berjarak kurang lebih 125 km, dan itu perjalanan kurang lebih 3 jam. Nah, saya daripada dibilang saya nggak mau ditanya, makanya saya potong di sini. Anggaplah yang itu tadi udah clear. Bro Theo tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Enggak, memang kebetulan gini, memang di sini room ini saya nggak pernah bertanya bolak-balik, bukan harus bolak-balik. Ya memang hanya sepihak saja. Keren lah sini. Ini orang keren nih. Orang jarang ada nih di Indonesia, jarang ada nih orang. Luar biasa. Mantap. Dari sayanya sendiri memang begitu, dan teman-teman sebagian sudah pada tahu yang di sini modelnya seperti ini. Nah, balik kepada yang kedua, saya paham sekali sih yang disampaikan Ardi tadi, dan kita sudah bicarakan kalau based on data kan ada perbedaan antara kodeks yang ini dengan kodeks yang itu. Tapi secara singkatnya, bagi saya pribadi sekali lagi, karena berhubung ini kan masalah angle perspektif masing-masing kan, saya sebagai seorang Kristen melihatnya itu enggak menjadi sebuah masalah, karena kalaupun tidak ada di kodeks yang katakanlah kita tuakan Vatikanus Sinaiticus, oh ini kodeks yang bermarwah bermartabat, anggaplah dulu istilah pakai seperti itu bahasanya. Sementara kodeks Bezai adalah kodeks minor yang sifatnya tambahan. Saya tetap tidak melihatnya 100% dengan cara seperti itu. Tetapi tetap kembali, apakah peristiwa itu memang benar-benar ada atau fake? Nah, kalau untuk memastikan sebuah peristiwa benar-benar ada atau fake, saya rasa
bagi saya pribadi ini alat ukurnya nggak ada lagi sekarang kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang Nggak ada masalah. terakhir dengan yang mengenai topik yang kita bahas ini, sekali lagi kalaupun ada tambahan di dalam Alkitab dan ada perbedaan-perbedaan, let's say lah katakan seperti di beberapa kodeks, nah saya selalu akan mencari tambahannya atau perbedaannya seperti apa, minorkah atau major. Apakah ada kodeks yang tidak menuliskan Yesus mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga naik ke surga? Kalau ada, itu baru sebuah checkpoint yang sangat penting karena fatal kan. Tapi setahu saya sih sampai saat ini tidak ada kodeks, tidak ada gereja atau aliran gereja yang beda pandang tentang itu. Jadi sekali lagi saya tetap melihatnya hal-hal yang minor itu tidak mengganggu sih. Gitu sih kalau ini sepintas ya, karena saya tidak bisa mengulas lebih dalam soalnya, mengingat seperti saya katakan tadi, siapa yang menulis Bezai itu kan masih saya ingat pertanyaan Ardi. Kalau saya belum pernah telusuri. Gitu sih. Tapi nggak ada masalah ya. Yang penting gini Bro Theo, saya udah confirm ke Bro Theo untuk bertanya kepada saya teman-teman ya. Jadi teman-teman di bawah, saya udah confirm ke Bro Theo, silakan bertanya ke saya tentang Quran. Saya udah confirm loh. Jangan nanti di framing Ardiansa takut ditanya. Loh, saya mau ditanya, tapi Bro Theo-nya memang orang baik sih. Orang baik sih. Jadi beliau tidak mengedepankan kalah menangan ya Bro Theo ya, karena udah kenal lama sebenarnya sama Bro Theo ini. Aku udah kenal lama sama dia, gitu loh. Udah kenal lama teman-teman. Cuma teman-teman aja yang nggak ngerti gitu loh. Lu banyak yang marah Tepuk tangan dulu buat Ardi lah. Tepuk tangan dulu buat Ardi. Gimana? Oke lah. Oke Bro Theo, kalau memang tapi saya salut kepada Bro Theo. Saya nggak akan nyimpulkan dan saya nggak akan framing apa-apa. Saya nggak akan nyimpulkan apa-apa dan saya nggak akan framing apa-apa. Cuman kesimpulan saya adalah terima kasih sudah berdiskusi dengan baik dengan saya Bro Theo. Itu aja kesimpulan saya. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Ardi. Keliru tadi kok ketawa keliru. Iya, keliru, kepencet. Ya udah, Bro Theo, selamat menempuh perjalanan malam ini. Next time kalau ada yang mau diobrolin lagi, ya ayo. Ya, Gitu. Bro Theo kapan-kapan boleh lah tanya ke saya ya. Saya biar nggak di framing sama teman-teman Lautan. Gitu ya, lah. teman-teman. Oke. Bro Theo, thank you. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan kata, mungkin ada khilaf kata, saya minta maaf, dan teman-teman di bawah saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih sudah diterima di room ini, dan sehat selalu Bro Theo, dan selamat malam. Sama-sama. Selamat malam Ardi. Terima kasih. Baik, jadi itu ya teman-teman, seperti yang saya katakan ya, kalau Ardi